Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Mantri Desa. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Mantri Desa, konten vlog kesehatan, konsultasi kesehatan, perawatan luka, khitan modern dan khitan manual. Oke, lama tidak berjumpa, lama tidak upload video. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips kesehatan lainnya. Yang kali ini kita akan bahas adalah demam berdarah dengue atau demam berdarah yang disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk. Ya, kita akan membahas tentang nanti apakah itu demam berdarah, bagaimana cara penularannya, ciri sifat nyamuk yang membawa virus, terus gejala DBD atau demam berdarah dengue. Terus selanjutnya nanti kita akan bahas tentang penanganan dan cara pencegahan. Oke? Langsung saja kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Kita sharing-sharing ilmu sedikit dan semoga bermanfaat nanti untuk keluarga dan sekitar Anda. Nanti kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan ya teman-teman. Kita sharing-sharing tentang DBD. Apakah itu DBD atau demam berdarah dengue? Demam berdarah dengue adalah infeksi akut yang disebabkan oleh arbovirus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ya, gigitan nyamuk tersebut. Bagaimana penularannya? Penularan DBD dapat terjadi melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus betina yang sebelumnya telah membawa virus tersebut. Dan bagaimana ciri nyamuknya? Untuk nyamuk Aedes aegypti, yang pertama ciri-cirinya adalah berwarna hitam, berbercak putih pada badan dan kaki nyamuk. Yang kedua, hidup dan berkembang biak di dalam rumah dan sekitarnya. Yang ketiga, hidup pakai bergantung ke lampu serta tempat dan gelap dan lembab. Yang keempat, menggigit di siang hari antara jam 9 sampai jam 1 siang. Yang kelima, tempat perlindungan di genangan air yang tidak langsung berhubungan dengan tanah. Misal ada ember, ada bak mandi, drum bekas, dan tempat yang bisa menampung air lainnya. Oke, untuk gejala yang timbul pada DBD atau demam berdarah dengue, yang pertama, demam akut yang tinggi selama 2-7 hari. Kemudian turun secara cepat. Siklusnya seperti pelana kuda. Jadi untuk DBD biasanya terjadi demam tinggi dan tidak turun-turun. Padahal sudah dikasih obat atau diberikan obat dari misal vaskes atau fasilitas kesehatan. Yang kedua, terjadi perdarahan bila terjadi masa-masa kritis. Nanti kita akan bahas tentang siklus pelana kuda pada kasus demam berdarah. Terus selanjutnya, untuk yang ketiga, untuk manifestasi atau gejala yang timbul, terjadi pembesaran hati yang disertai ikterus. Pembesaran hati bila terjadi DBD yang terlalu parah. Yang keempat, jika keadaan bertambah parah dapat menyebabkan shock atau renjatan. Bisa terjadi shock atau gejala yang lebih parah. Yang kelima, kenaikan nilai hematokrit atau hemokonsentrasi. Iya, nanti kita akan bahas bagaimana ciri-ciri untuk didiagnosa DBD. Untuk pencegahan nanti kita bahas selanjutnya. Untuk pemeriksaan untuk pasien yang terkena DBD atau demam berdarah dengue, dapat dilakukan pemeriksaan darah lebih lanjut. Nanti yang bisa diperhatikan adalah terjadi penurunan leukosit dan penurunan trombosit. Biasanya untuk penurunan trombosit normalnya, untuk normal trombosit itu antara 150.000 sampai 400.000 atau 450.000. Ya, untuk tentang normalnya. Biasanya terjadi penurunan trombosit sehingga terjadi perdarahan antara biasanya yang terjadi pada gusi, pada hidung atau mimisan, dan terjadi perdarahan di tubuh lainnya. Terus untuk pemeriksaan lebih lanjut
Untuk hematokrit biasanya terjadi peningkatan, kadar Hb meningkat. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan serologi. Untuk menguji kebenaran dan diagnosa DBD, pemeriksaan ini diperlukan darah penderita untuk memeriksa kadar antibodinya terhadap virus dengue. Jadi harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pengambilan darah. Ya, untuk pencegahan, untuk pasien yang lingkungan sudah terkena DBD atau lingkungan yang sudah ada pasien terkena DBD, pemberantasan sarang nyamuk yang pertama. Yang kedua, pemeliharaan ikan pemakan jentik. Yang ketiga, pengasapan atau fogging. Yang keempat, berikan obat pada tempat penyimpanan air. Yang kelima, makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, istirahat dan dengan cukup. Begitu. Nanti untuk gejala yang timbul seperti demam lebih dari 3 hari, segeralah lakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat untuk menegakkan diagnosa atau menyatakan ini DBD, ini tipes, ini lainnya. Itu harus ada pemeriksaan lebih lanjut dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit ataupun klinik. Begitu. Jadi nanti kalau sudah diagnosa, nanti ada tips-tips untuk pasien yang saat itu terkena DBD atau sudah didiagnosa DBD. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan, komen di bawah ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Tetap hati-hati, jaga kesehatan, dan kita sharing-sharing bersama. Nanti ada tips dan saran, nanti bisa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.